Markas KKB digerebek tim gabungan. 22 orang diamankan. Ada pelajar, mahasiswa, hingga kepala kampung. Melansir dari serambinews.com, tim gabungan dari Satgas Damai Cartens dan Polres Yahukimo kembali melakukan penggerebekan terhadap rumah yang diduga dijadikan markas atau tempat persembunyian kelompok kriminal bersenjata KKB dan simpatisannya. Adapun penggerebekan markas KKB tersebut dilaksanakan di Kompleks Obio, Jalan Pertanian Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Selasa tanggal 16 Mei tahun 2023. Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fahiri mengatakan pihaknya membenarkan adanya penggerebekan yang dilakukan tim gabungan tersebut sekitar pukul 2.54 waktu Indonesia Timur WIB. Irjen Fahiri menuturkan, penggerebekan markas KKB tersebut dilakukan di dua rumah berbeda yang dipimpin oleh Kabak Ops Polres Yahukimo AKP Alwi Wairoy. Dari penggerebekan tersebut, sebanyak 22 orang berhasil diamankan beserta barang bukti berupa senjata tajam dan senjata tradisional serta senapan angin. Saat ini mereka masih dimintai keterangan oleh penyidik di Mapolres Yahukimo di Dekai, ujarnya. Irjen Matius Fahiri merinci, dalam penggerebekan tersebut, turut diamankan 4 pelajar, 2 mahasiswa, dan 3 kepala kampung telah diamankan. Adapun 22 orang yang diamankan itu masing-masing berinisial PK 11S 17MM 17EG 19 yang merupakan pelajar. Kemudian SP 21 dan SP 21 yang merupakan mahasiswa. Lalu NK 21 kepala kampung Pugun, YM 43 kepala kampung Ngalik, yang 45 TH kepala kampung Yeriko distrik Musaik. Sisanya yakni OB 23 PH 26 NS 25 S 19 MS 35 NS 25 MS 17 SB 24 O 23 25 NP 28 HL dan DK 34. Sebelumnya, tim gabungan dari Polres Yahukimo dan Satgas Damai Cartens 2023 juga melakukan penggerebekan di salah satu rumah yang diduga tempat persembunyian kelompok kriminal bersenjata KKB. Penggerebekan tersebut dilakukan di Jalan Paradiso belakang Kompleks Anggeruk, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, pada Kamis tanggal 4 Mei tahun 2023. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Prabowo mengatakan, penggerebekan dilakukan sekitar pukul 3 waktu Indonesia Timur dan mengamankan 9 orang yang berada di rumah tersebut. Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono buka suara terkait peristiwa 4 pekerja proyek BTS Best Transceiver Station PT Inti Bangun Sejahtera IBS di Okbab, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, yang sempat diamankan. Panglima TNI menegaskan bahwa kejadian yang melibatkan 4 pekerja proyek tersebut bukanlah penyanderaan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata KKB. Bukan penyanderaan itu, kemarin itu ada mungkin dulu utang-utang yang belum terbayar sama mungkin pas pemasangan BTS itu masyarakat menuntut supaya dibayar dulu, sehingga setelah dibayar ya dilepas, kata Yudo kepada awak media di Jakarta, Senin tanggal 15 Mei tahun 2023. Yudo meminta agar segenap pihak tidak selalu menghubungkan setiap peristiwa sebagai tindakan yang berhubungan dengan aksi KKB. Ini bukan KKB yang melakukan itu, tapi masyarakat yang mungkin dulu pernah dipekerjakan atau apa, mungkin bayarannya kurang atau apa. Jadi jangan semuanya disamaratakan, tiap anu disandera. Enggak, bukan penyanderaan itu, katanya. Yudo Margono menambahkan bahwa karena korban ada yang diketahui mengalami luka akibat kejadian tersebut, maka selanjutnya akan disidik oleh pihak kepolisian untuk menangani tersangka pelaku. Bukan KKB, tapi ya tentunya karena kemarin ada yang dilukai. Nanti dari Polri akan menangkap yang melukai tadi, ujar Yudo. Sebelumnya, Kapolres Pegunungan Bintang AKBP Muhammad Davi Bastomi menyatakan bahwa 4 pekerja PT IBS telah diselamatkan dan dievakuasi dari Okbab ke Oksibil pada Senin. Kapolres Pegunungan Bintang memimpin langsung proses evakuasi bersama Wakasatgas Gakum, Operasi Damai Cartens Kombes Pol Joko Sulistyo. Dalam evakuasi itu, melibatkan sedikitnya 50 personel gabungan Pamtas Statisri PNG Yonif 143,
TWEJ, Polres Pegunungan Bintang, serta Satgas Operasi Damai Kartens 2023. Penjemputan keempat karyawan tersebut menggunakan pesawat PKRBP milik Tariku Aviation, kata Bastomi. Aneh, 3 pimpinan KKB menyerahkan diri, namun minta syarat ini, jika tak diberi ancam kembali ke KKB. Melansir dari Jambi Independent, Co., ID 3 pimpinan kelompok kriminal bersenjata KKB akhirnya menyerahkan diri kepada pemerintah Indonesia. Mereka mengaku bersedia kembali bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada Senin tanggal 13 Maret tahun 2023 lalu. Hanya saja, kembalinya 3 pimpinan KKB tersebut ke NKRI disertai dengan beberapa persyaratan. Jika persyaratan tersebut tidak digubris oleh pemerintah Indonesia, maka mereka mengaku akan kembali ke KKB. Namun, penyerahan pimpinan dan anggota TNPB Sorong Selatan itu diikuti sederet tuntutan. Terutama tuntutan pemekaran desa di kawasan Inanwatan yang selama ini menjadi desa persiapan. Selain itu, ketiga pimpinan TNPB tersebut juga mendesak pemerintah daerah untuk segera memberikan bantuan berupa rumah, jaring dan perahu. Jika pemerintah tidak mengindahkan tuntutan tersebut, kami sekarang akan keluar dari NKRI dan mengambil tindakan, kata pimpinan Kodam TPNPB Sorong Selatan, Melkianus Nabore. Bupati Sorong Selatan Samsudin Anggiluli mengakui momen penyerahan diri ketiga pimpinan dan anggota TNPB tersebut merupakan upaya dan kerja keras Polres Sorsel dan Komando Distrik Militer 1807 Sorsel. Atas nama pemerintah, saya mengapresiasi kinerja pihak keamanan yang sudah berupaya untuk menjaga kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat dengan mengajukan permohonan ke TNPB untuk bergabung, ujar Anggiluli. Sementara terkait permintaan ketiga TNPB Sorong Selatan, Bupati Sorsel menerima lobi mereka dan bersedia menyiapkan rumah, jaring dan perahu. Tapi untuk pemekaran desa, kami akan usulkan dulu ke Jakarta dan lihat nanti, kata Bupati Sorsel.